Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Royhan. Ini adalah part ke-7 atau pertemuan ke-7 pembelajaran daring matematika khusus kelas 9 SMP atau MTS. Nah, kita masih di bab yang sama, yaitu tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Sebelum kita masuk ke pembahasan pada pertemuan kali ini, ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai untuk peserta didik. Yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menentukan hasil perkalian bentuk akar. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat memangkatkan bilangan bentuk akar. Oke, langsung saja kita mulai materi yang pertama. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan perkalian pada bentuk akar, di sini saya ingin mengingatkan kembali kepada adik-adik sekalian bahwa bentuk akar itu terbagi atas dua macam, yaitu yang pertama adalah akar senama. Akar senama adalah suatu bentuk akar yang memiliki pangkat akar atau indeksnya itu bernilai sama. Sedangkan akar sejenis adalah suatu bentuk akar yang memiliki pangkat akar yang sama dan juga bilangan di bawah akarnya itu juga sama. Nah, nanti kita akan menggunakan istilah akar senama dan akar sejenis ini untuk mendefinisikan perkalian dalam bentuk akar. Oke, kita langsung bahas mengenai materi tersebut. Nah, ayo kita bahas perkalian bentuk akar. Perkalian akar bisa dilakukan hanya pada akar-akar yang senama atau yang memiliki pangkat akar yang sama. Jadi kalau misalnya nanti adik-adik menemukan sebuah bentuk akar yang belum senama, maka adik-adik harus melakukan proses senama terlebih dahulu. Jadi di sini sebenarnya yang akan kita bahas pada video kali ini ada 3 buah kasus untuk perkalian bentuk akar. Tapi kita mulai dari kasus yang pertama ya, yaitu ini. Akar A jika dikalikan dengan akar B, maka hasilnya adalah akar dari A dikalikan dengan B, seperti itu. Tapi sebelum kita membahas contoh-contoh soal terkait kasus pertama ini, adik-adik harus perlu ingat bahwa jika sebuah akar A dikalikan dengan akar A, maka hasilnya adalah A. Atau jika ada akar dari A berpangkat 2, itu juga menghasilkan nilai A. Sebagai contoh, di sini ada akar 3 dikalikan dengan akar 3, maka hasilnya cukup kita tuliskan angka 3 saja, seperti itu. Oke, di sini ada 4 buah contoh soal yang akan kita bahas mengenai kasus pertama, perkalian bentuk akar. Jadi keempat-empatnya ini kita akan menggunakan aturan yang sama, yaitu akar A dikalikan dengan akar B akan menghasilkan akar dari A dikalikan B. Langsung saja kita kerja yang bagian A. Di sini kan ada akar 3 dikalikan dengan akar 5. Berarti hasilnya adalah akar dari 3 dikalikan dengan 5. Yang seperti adik-adik ketahui, 3 kali 5 kan 15. Berarti hasil akhirnya adalah akar 15. Seperti itu. Selesai. Sangat mudah kan? Tapi adik-adik harus ingat, usahakan kalau misalnya ada perkalian bentuk akar, hasil akhirnya harus dalam bentuk akar paling sederhana. Atau tidak boleh memuat faktor kuadrat sempurna di dalamnya. Jadi kuadrat sempurna itu contohnya kayak 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Seperti itu. Ayo kita lanjut ke bagian yang B. Di bagian yang B ini ada akar 15 dikalikan dengan akar 6. Sesuai aturan yang tadi, berarti hasilnya adalah akar dari 15 dikalikan dengan 6. 15 kali 6 kan 90, berarti hasilnya adalah akar 90. Apakah selesai di sini saja? Tidak. Coba adik-adik perhatikan, 90 ini bisa kita jabarkan menjadi 9 dikali 10. 9 adalah sebuah kuadrat sempurna. Jadi kalau misalnya ada 9 kali 10 seperti ini, kita harus menyederhanakannya terlebih dahulu. Dengan cara kita uraikan. Jadi akar 9 dikalikan dengan akar 10. Sesuai aturan yang di atas tadi. Tuh. Nah, jadi akar 9 kan nilainya adalah 3. Berarti kita tuliskan hasilnya adalah 3 dikalikan dengan akar 10. Kalau misalnya ada konstanta dikalikan bentuk akar seperti ini, kita cukup menggabungkan kedua bilangan ini dan menuliskannya secara berdampingan. Jadi jawaban akhirnya adalah 3 akar 10. Seperti itu, sangat mudah. Jadi coba lihat bagian C itu kasusnya hampir sama kayak yang tadi nih. Ada sebuah konstanta dikalikan dengan bentuk akar. Jadi kita tinggal menggabungkannya dan menuliskannya secara berdampingan. Jadi hasilnya adalah 5 akar 7. Selesai. Sangat mudah kan? Tapi di bagian D ini agak sedikit berbeda. Karena di sini akar-akarnya belum senama. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kalau dia belum senama, maka tugasnya adik-adik adalah menjadikan kedua akar ini menjadi senama terlebih dahulu. Caranya, coba perhatikan indeksnya.
Di sini kan indeksnya 3, di sini 2 indeksnya. Caranya untuk membuat mereka menjadi akar senama, kita kalikan indeksnya. 3 dikali 2 kan 6. Berarti kita harus bentuk keduanya menjadi akar pangkat 6 kali akar pangkat 6. Nah, untuk duanya di sini berpangkat berapa, itu nilainya sudah tidak satu lagi pangkatnya. Nah, untuk memperoleh pangkat dari duanya ini, maka kita akan membagi 6-nya di sini dengan 3 yang ini. 6 bagi 3 kan 2, berarti pangkatnya 2 yang pertama adalah berpangkat 2, seperti itu. Sedangkan untuk 2 yang ini, pangkatnya itu diperoleh dengan cara membagi 6 ini dengan angka 2 yang ini. Jadi 6 bagi 2 kan 3. Berarti pangkatnya ini adalah berpangkat 3, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita perhatikan, indeksnya kan sudah sama ini, sama-sama 6. Berarti sudah bisa kita kalikan seperti biasa. Berarti hasilnya adalah akar pangkat 6 dari 2 berpangkat 2 dikalikan dengan 2 berpangkat 3. Jadi di sini kita akan menggunakan aturan perpangkatan, yaitu kalau misalnya ada 2 buah perpangkatan dengan basis yang sama, berarti pangkatnya akan dijumlahkan. Sehingga kita tuliskan akar pangkat 6 dari 2 berpangkat 2 ditambah 3. Jadi hasil akhirnya adalah akar pangkat 6 dari 2 berpangkat 5. Jadi ini adalah hasil akhirnya. Mau ditulis begini boleh, atau kalau mau dipangkatkan 2 pangkat 5 boleh juga. Atau kita tuliskan sebagai akar pangkat 6 dari 32, seperti itu. Nah, kita lanjut ke kasus kedua perkalian bentuk akar. Jadi di sini aturannya sedikit berbeda dengan yang tadi. Kalau di sini ada angka di depan bentuk akarnya. Jadi kalau misalnya ada bentuk P akar A dikalikan dengan Q akar B, maka hasilnya adalah perkalian P kali Q dikalikan dengan akar dari A dikalikan dengan B. Untuk lebih memahaminya, coba perhatikan 3 contoh berikut ini. Kita mulai dari bagian yang A. Di sini ada soal yaitu 3 akar 2 dikalikan dengan 2 akar 5. Berdasarkan aturan tadi, kita akan mengalihkan ini angka yang ada di depan bentuk akar. 3 kita akan kalikan dengan 2. Kita tuliskan 3 kali 2 seperti ini. Kemudian ini akar 2-nya kita akan kalikan dengan akar 5. Berarti kita tuliskan sesuai aturan di kasus pertama, kita tuliskan akar dari 2 dikalikan dengan 5 seperti ini. Nah, 3 kali 2 kan 6. Berarti kita tuliskan 6 dikalikan dengan akar dari 2 kali 5. 2 kali 5 kan 10. Berarti kita tuliskan 10 seperti ini. Jadi ingat, konstanta dikali bentuk akar berarti kita gabung. 6 akar 10 seperti ini. Selesai. Jadi sekedar info, akar 10 ini adalah sebuah bentuk akar sederhana karena tidak memuat faktor kuadrat sempurna di dalamnya. Oke, kita lanjut ke bagian yang B. Di bagian B ini sebenarnya hampir sama dengan bagian yang A. Tapi di sini, di depannya akar 6 ada tanda negatif. Nah, kalau misalnya ada tanda negatif seperti ini, sebenarnya ada angka negatif 1 di situ. Tapi satunya itu tidak dituliskan. Berarti cara untuk menyelesaikan bagian B ini, kita akan kalikan 4 dengan negatif 1. Berarti kita tuliskan begini, 4 dikalikan dengan negatif 1. Kemudian, akar 7 kita akan kalikan dengan akar 6. Berarti kita tuliskan akar dari 7 dikalikan dengan 6. Nah, 4 dikalikan negatif 1 kan hasilnya adalah negatif 4 kan? Berarti kita tuliskan begini. Dikali dengan ini akar dari perkalian 7 dengan 6. 7 kali 6 adalah 42. Berarti kita tuliskan di sini angka 42-nya. Nah, seperti tadi, konstanta kali bentuk akar berarti hasilnya digabung. Negatif 4 akar 42. Nah, bentuk ini akar 42 ini adalah bentuk sederhana karena tidak bisa diubah atau diuraikan menjadi perkalian kuadrat sempurna. Seperti itu. Ayo kita lanjut ke bagian yang C. Di bagian C ini, walaupun soalnya terlihat lebih panjang daripada yang A dan yang B, sebenarnya konsepnya itu sama. Jadi kita akan mengalihkan ini angka di depan akarnya terlebih dahulu. Berarti 2 kali 4 dikalikan dengan ini. Angka 1 yang tidak dituliskan di sini. Berarti kita tuliskan 2 kali 4 kali 1. Kemudian yang akar-akarnya kita kalikan. Jadi akar dari 2 kali 6 kali 5. Dari mana? Dari ini. 2 kali 6 kali 5. Seperti itu. Kita tinggal kalikan deh. 2 kali 4 ada 8. 8 kali 1 tetap 8. Berarti kita tuliskan 8. Kemudian dikalikan dengan akar dari ini. 2 kali 6 adalah 12. 12 kali 5 adalah 60. Berarti kita tuliskan akar dari 60.
Nah, coba kita perhatikan. Di sini akar 60 itu belum bentuk sederhana. Berarti kita harus uraikan. Menggunakan pohon faktor boleh, atau mulai kita uraikan dengan perkiraan juga boleh. Tapi ayo kita coba dengan pohon faktor. Nah, 60 kan bisa kita bagi 2. Berarti kita bagi 2 dulu. Hasilnya kan 30. 30 masih bisa dibagi 2. 2 kali 15. Nah, 15 ini berarti kan 3 dikalikan dengan 5. Sehingga 60 bisa kita tuliskan sebagai 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 1 dikali dengan 5 berpangkat 1. Berarti kita tuliskan 8 dikalikan dengan akar 2 pangkat 2 kali akar dari 3 kali 5. Kenapa dipisah yang pangkat 2 dengan yang pangkat 1? Karena yang bisa diakarkan itu adalah yang berpangkat 2, sedangkan yang berpangkat 1 seperti ini itu tinggalkan di dalam akar saja seperti itu. Sehingga hasilnya adalah 8 kali 2 dikalikan dengan akar 15. Sehingga hasil akhirnya adalah 16 akar 15 seperti ini. Semoga adik-adik paham ya. Nah, kita lanjut ke kasus 3 perkalian bentuk akar. Jadi untuk kasus 3 kali ini ada 2 buah aturan yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama, kalau misalnya ada akar A ditambah dengan akar B dikalikan dengan akar C, maka hasilnya adalah akar dari A dikalikan dengan C ditambah dengan akar dari B dikalikan dengan C. Nah, untuk pembuktiannya adalah sebagai berikut. Pertama, adik-adik kalikan akar A dengan akar C. Maka kita perolehlah yang ini. Akar dari A dikalikan dengan C. Kemudian adik-adik kalikan akar B dengan akar C. Maka terciptalah yang ini. Akar dari B kali C. Seperti itu. Nah, untuk aturan yang kedua, coba adik-adik perhatikan yang berikut ini. Jadi kalau misalnya ada akar A ditambah dengan akar B, kemudian dikalikan dengan akar C ditambah dengan akar D, maka cara kerjanya adalah kita kalikan akar A dengan akar C. Sehingga kita peroleh nanti akar dari A dikalikan C. Selanjutnya kita kalikan akar B dengan akar C. Nah, kita peroleh akar dari B dikalikan dengan C. Nah, selanjutnya kita kalikan lagi akar A dengan yang ini, akar D. Dan diperolehlah akar dari A dikalikan dengan D. Dan yang terakhir kita kalikan akar B dengan akar D. Maka kita peroleh akar dari B dikalikan D. Seperti itu, sangat gampang kan? Nah, untuk lebih meningkatkan pemahaman adik-adik mengenai 2 aturan ini, coba kita kerja bersama-sama contoh soal yang berikut ini. Yang pertama, di bagian A, di sini ada soal yaitu 2 akar 3 dikurang dengan 4 akar 5 dikalikan dengan akar 3. Nah, untuk menyelesaikan ini kita akan menggunakan aturan yang pertama. Jadi, kita kalikan pertama 2 akar 3 dengan akar 3. Jadi, kita tulis 2 akar 3 kita kali dengan akar 3. Kemudian, ini negatif 4 akar 5 kita kalikan dengan akar 3. Berarti kurang 4 akar 5 dikali dengan akar 3. Nah, sebelum kita mengoperasikan ini, kita harus ingat kembali kalau misalnya akar A dikali akar A, maka hasilnya adalah A. Nah, karena di sini ada akar 3 dikali akar 3, berarti hasilnya adalah 3. Nah, 3 ini kita kalikan dengan koefisien 2-nya. Seperti itu. Kemudian dikurang. Jadi kalau misalnya ada yang begini, berarti 4-nya kita tulis ulang. Dan yang di akar-akar ini kita kalikan. Jadi akar dari 5 dikalikan dengan 3. Nah, selanjutnya kita operasikan lagi. 2 dikali 3 adalah 6. Kemudian dikurang 4 akar dari ini. 5 kali 3 adalah 15. Berarti kita tuliskan di sini angka 15. Nah, karena akar 15 ini adalah suatu bentuk akar sederhana, berarti selesai di sini saja. Jadi hasil dari untuk contoh yang bagian A adalah 6 dikurang 4 akar 15. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke bagian yang B. Untuk bagian yang B ini ada soal yang seperti ini. Akar 3 ditambah dengan 10 akar 2 dikalikan dengan 2 akar 2 dikurang dengan 3 akar 3. Nah, untuk menyelesaikan ini kita akan menggunakan aturan yang kedua. Jadi kita akan kalikan akar 3 dengan 2 akar 2. Berarti akar 3 kali 2 akar 2. Selanjutnya 10 akar 2 kita kalikan juga dengan 2 akar 2. Berarti tambah 10 akar 2 dikalikan dengan 2 akar 2. Nah, selanjutnya akar 3 ini kita kalikan dengan negatif 3 akar 3. Karena positif dikali negatif adalah negatif, berarti kita tuliskan dikurang
akar 3 kali 3 akar 3. Seperti itu. Lanjut, 10 akar 2 kita kalikan dengan negatif 3 akar 3 juga. Karena positif kali negatif adalah negatif, berarti sekali lagi kita tuliskan kurang 10 akar 2 dikalikan dengan 3 akar 3. Seperti itu. Kalau sudah, ayo kita operasikan. Nah, kalau misalnya ini 1 kali 2 atau koefisien satunya di depan ini, kita kalikan 2 kan hasilnya 2. Kemudian akarnya kita kalikan yang ini dengan yang ini. Berarti kita peroleh akar 6. Karena 3 kali 2 adalah 6. Lanjut. Kalau misalnya yang ini 10 kita kalikan dengan 2 terlebih dahulu. Berarti hasilnya adalah 20. Dan kemudian akar 2 dikali akar 2 sesuai aturan tadi yang di atas ini, kita peroleh adalah hasilnya 2. Berarti 20 dikali 2. Lanjut, kita kurangkan. Ini kan ada angka 1. 1 kita kalikan dengan 3. Kita tuliskan di sini hasilnya adalah 3. Selanjutnya, akar 3 kita kalikan dengan akar 3. Kita peroleh hasilnya adalah 3. Dan selanjutnya, untuk yang sebelah kanan ini, 10 kita kalikan dengan 3 terlebih dahulu. 10 kali 3 adalah 30. Kemudian akar 2 kita kalikan dengan akar 3. Berarti hasilnya adalah akar 6. Selanjutnya kita operasikan yang bisa dioperasikan terlebih dahulu. Karena 2 akar 6 sudah tidak bisa diapa-apakan lagi, kita tulis ulang di bagian bawah. 2 akar 6 ditambah ini. 20 kali 2 adalah 40. Kita tuliskan di sini. 40. Kemudian dikurang dengan 3 kali 3. 3 kali 3 kan 9. Berarti kita tulis di sini 9. Dan yang terakhir kita kurangkan dengan 30 akar 6. Seperti itu. Kemudian kita kelompokkan. Yang konstanta kita kurangkan dengan konstanta. Yang akar sejenis yang ini, akar 6 dengan akar 6 kita operasikan. Berarti 40 kurang 9 adalah 31. Ditambah dengan ini. 2 kita kurangkan dengan 30. Dan di belakangnya kita tuliskan akar 6. Berarti hasil akhirnya adalah 31 dikurang 28 akar 6. Jadi ini adalah hasil akhir untuk bagian B-nya. Seperti itu. Kalau sudah paham, ayo kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai pemangkatan bentuk akar. Jadi, bilangan bentuk akar juga dapat dinyatakan dalam bentuk perpangkatan sebagai berikut. Jadi, yang pertama di sini adalah akar pangkat N dari A itu sama dengan A berpangkat 1 per N. Jadi kalau misalnya contohnya, misalnya ada yang gini ya, akar dari 4 berpangkat 3. Berarti kita bisa tuliskan menjadi 4 berpangkat 1 per 3. Seperti itu untuk contoh yang pertama. Kemudian untuk aturan yang kedua atau sifat yang kedua, kalau misalnya ada akar pangkat N dari A berpangkat M, maka kita tuliskan menjadi sebagai berikut. A berpangkat M dibagi dengan N. Jadi pangkat akarnya itu menjadi pembagi di bawahnya M. Seperti itu. Untuk contohnya, kalau misalnya ada akar pangkat 4 dari 2 berpangkat 5. Berarti kita tuliskan dulu 2-nya. Kemudian pangkatnya 2-nya itu kita tuliskan di bagian atas. Kemudian pangkat akarnya kita tuliskan di bagian bawah. Sehingga hasilnya adalah 2 berpangkat 5 per 4. Dengan syarat A-nya dari rumus yang ini tidak boleh sama dengan 0. Kemudian M haruslah bilangan bulat. Dengan N adalah bilangan asli. Dan syarat yang terakhir, N-nya itu harus lebih besar atau sama dengan 2. Nah, bilangan A berpangkat 1 per N dan A berpangkat M per N ini disebut dengan bilangan dengan pangkat tak sebenarnya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh-contoh soalnya. Di sini ada 4 buah contoh soal yang akan kita kerjakan mengenai kasus pemangkatan bentuk akar ini. Jadi kalau misalnya ada soal seperti ini, akar Y, sebenarnya di sini ada indeksnya 2 ya, atau di akar pangkat 2, tetapi tidak dituliskan. Jadi untuk menuliskan yang ke dalam bentuk perpangkatan, kita tinggal menuliskan seperti ini. Y berpangkat 1 dibagi dengan pangkat akarnya, yaitu 2. Selesai. Jadi sangat gampang. Kita lanjut ke soal yang ke bagian B. Jadi untuk soal bagian B ini sama seperti kasus yang ini. Yang akar pangkat 3 dari 4. Berarti kita tuliskan dulu 3 berpangkat 1. Kemudian kita bagi dengan pangkat akarnya. Pangkat akarnya kan 4. Berarti kita tuliskan di bagian bawah, yaitu dibagi dengan 4. Sangat mudah. Lanjut ke bagian yang C. Untuk bagian yang C ini,
kita gunakan aturan yang sama dengan yang contoh yang di atas itu. Berarti kita tuliskan X berpangkat 3 dibagi dengan pangkat akarnya, yaitu 2. Berarti X berpangkat 3/2. Tidak susah kan? Ayo di contoh terakhir. Di contoh terakhir ini kita gunakan aturan yang sama, yaitu aturan yang kedua ini. Berarti B berpangkat 15 dibagi dengan pangkat akarnya, yaitu 3. Berarti B berpangkat 15 dibagi 3. Kebetulan untuk kasus ini 15 dibagi 3 itu bisa, yaitu sama dengan 5. Berarti kita tuliskan B berpangkat 5. Jadi hasil akhir dari akar pangkat 3 dari B berpangkat 15 adalah B berpangkat 5. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis contoh untuk memangkatkan bentuk akar. Jadi, perhatikan di bagian A. Di sini ada akar 3 akan kita pangkatkan dengan 3. Cara untuk menyelesaikannya, kita harus mengubah akar 3 ini menjadi bentuk perpangkatan suatu bilangan biasa. Jadi, kita tuliskan. Karena ini sebenarnya ada indeks 2, tapi tidak dituliskan, berarti kita tuliskan seperti ini. 3 berpangkat 1/2. Kemudian nantinya akan dipangkatkan dengan 3. Nah, kalau misalnya suatu bilangan berpangkat dipangkatkan, ingat, maka pangkatnya akan dikalikan. Sehingga kita tuliskan sebagai berikut. 3 berpangkat 1/2 dikalikan dengan 3. Maka hasilnya adalah 3 berpangkat 3/2. Apakah selesai? Tidak. Karena ini masih dalam bentuk pangkat dan diminta itu disederhanakan dalam bentuk akar, berarti kita harus uraikan kembali 3/2-nya ini menjadi 3 berpangkat 1 ditambah dengan 1/2. Kalau misalnya ada bentuk seperti ini, kita bisa ubah menjadi 3 berpangkat 1 dikalikan dengan 3 berpangkat 1/2. Ingat, kalau dia berpangkat 1/2 berarti dia dalam bentuk akar. Berarti kita tuliskan seperti ini, 3 dikalikan dengan akar 3. Seperti itu. Jadi ini adalah hasil akhir untuk bagian A. Kita lanjut ke contoh soal yang bagian B. Di sini ada akar pangkat 3 dari 2 yang akan dipangkatkan dengan 3. Jadi pertama seperti tadi, kita akan mengubahnya ke dalam bentuk perpangkatan terlebih dahulu. Berarti kita tuliskan 2 berpangkat 1/3. Kemudian kita pangkatkan dengan 3. Ingat, kalau bilangan berpangkat dipangkatkan berarti pangkatnya dikalikan. Jadi kita tuliskan 2 berpangkat 1/3 dikalikan dengan 3. 3 dengan 1/3 saling menghabisi. Berarti yang tersisa adalah 2 berpangkat 1. Berarti hasil akhirnya adalah 2. Jadi untuk soal bagian B, akar pangkat 3 dari 2 yang dipangkatkan 3 adalah hasilnya 2. Seperti itu. Kita lanjut ke bagian yang C. Di bagian yang C ini ada akar 5 yang akan dipangkatkan dengan negatif 4. Jadi sama saja caranya dengan yang bagian A dan bagian B. Kita menuliskan terlebih dahulu akar 5 ke dalam bentuk perpangkatan. Jadi kita tuliskan sebagai 5 berpangkat 1/2. Kemudian nantinya akan dipangkatkan lagi dengan negatif 4. Nah, ingat, suatu bilangan berpangkat dipangkatkan berarti pangkatnya dikalikan lagi. Jadi 5 berpangkat 1/2 kita kalikan dengan negatif 4. Nah, negatif 4 dibagi 2 kan hasilnya negatif 2. Berarti 5 berpangkat negatif 2 adalah hasilnya. Apakah cukup sampai sini? Sebenarnya cukup. Tapi kalau mau kita ubah ke dalam bentuk pangkat positif juga boleh. Jadi kalau misalnya suatu bilangan berpangkat negatif, kalau mau diubah ke dalam positif berarti kita harus menjadi bentuknya seperti ini. 1/5 berpangkat 2. Jadi diputar dulu posisinya. Kan di sini ada per 1. Cuma tidak dituliskan. Kita putar dulu posisinya 1 dan 5-nya. Kemudian pangkatnya otomatis berubah menjadi positif. Seperti itu. Jadi hasil akhirnya adalah 1/25. Gitu. Jadi kita lanjut ke bagian yang D. Di bagian yang D ini kita akan mengubah akar pangkat 4 dari 2 berpangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 6. Sungguh soal yang kompleks. Nah, caranya kita ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk pangkat ya. Jadi caranya adalah kita akan mengubah akar pangkat 4 dari 2 berpangkat 3 ke dalam bentuk perpangkatan. Jadi kita tuliskan 2 berpangkat 3 dibagi dengan pangkat akarnya yaitu 4. Kemudian kita pangkatkan lagi dengan 6. Jadi seperti tadi berarti pangkatnya dikalikan ya. 2 berpangkat 3/4 dikalikan dengan 6.
6 dan 4 sama-sama bisa dibagi 2. Berarti 6-nya bersisa 3, 4-nya bersisa 2. Nah, 3 kali 3 adalah 9. Berarti hasilnya adalah 2 berpangkat 9 per 2. Nah, apakah sudah selesai? Belum, karena ini bisa kita kembalikan ke dalam bentuk akar. Caranya, ini bisa kita uraikan menjadi 2 berpangkat 8 per 2 ditambah dengan 1/2. Kalau bentuknya seperti ini, kita pisahkan. 2 berpangkat 4, 4-nya dari mana? Dari 8 dibagi 2. Dikalikan dengan 2 berpangkat 1/2. Berarti bisa kita peroleh hasilnya adalah 2 berpangkat 4 dikalikan dengan akar 2. Seperti itu. Mau 2 pangkat 4-nya dijabarkan lagi boleh, tapi sama saja hasilnya. Jadi cukup sampai di sini ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Nah, di contoh kali ini kita akan mengubah bentuk pangkat menjadi bentuk akar. Jadi, untuk menyelesaikan contoh-contoh ini, ingat bahwa kalau misalnya A berpangkat M per N, itu artinya adalah akar pangkat N dari A berpangkat M. Jadi, ini adalah modal kita untuk mengerjakan contoh-contoh ini. Jadi, kita mulai dari bagian A ya. Di sini ada M berpangkat 3 akan dipangkatkan lagi dengan 1/4. Jadi, kita menggunakan cara yang sama dengan sebelumnya. Kalau misalnya ada suatu bilangan berpangkat dipangkatkan, artinya pangkatnya dikalikan. Nanti kita tuliskan M berpangkat 3 dikalikan dengan 1/4. Nah, hasilnya adalah M berpangkat 3/4 kan? Selanjutnya, kita akan mengubahnya kembali ke dalam bentuk akar dengan menggunakan ini sifat yang tadi itu. Berarti, akar pangkat 4 dari M berpangkat 3. Jadi, ini adalah bentuk akarnya. Jadi, untuk di bagian pecahannya ini, di bagian penyebut, itu menjadi indeks, sedangkan bagian pembilang adalah pangkat dari M-nya tersebut. Lanjut ke bagian yang B. Jadi, di bagian B ini, ada perkalian begini, 2 kali B yang akan dipangkatkan dengan 5/3. Artinya, berdasarkan sifat ini, suatu perkalian yang dipangkatkan berarti 2 berpangkat 5/3 dikalikan dengan B berpangkat 5/3. Jadi, kedua-duanya ini, antara 2 dan B-nya sama-sama memiliki 5 berpangkat 3 sebagai pangkatnya. Kemudian satu persatu kita akan ubah menjadi bentuk akar. Jadi untuk yang pertama, untuk basis 2, kita akan ubah menjadi akar pangkat 3 dari 2 berpangkat 5. Jadi untuk B-nya juga seperti itu karena pangkatnya sama. Berarti akar pangkat 3 dari B berpangkat 5. Karena bagian pembilangnya 5 itu sebagai pangkatnya basis. Sedangkan penyebut 3 adalah sebagai indeks dari akarnya. Seperti itu. Lanjut ke bagian yang C. Untuk bagian C ini, kita akan mengubah satu persatu dari variabel X dan variabel Y sebagai basisnya. Jadi, 4-nya kan tidak berpangkat, berarti kita tuliskan paling depan. Kemudian, X-nya kan berpangkat 2/5. Nah, ini adalah pangkat akarnya, berarti akar pangkat 5 dari X berpangkat 2, seperti itu. Kita kalikan dengan ini. Basisnya adalah Y. Pangkat akarnya adalah 5, berarti akar pangkat 5 dari Y berpangkat 1. Karena ini adalah akar senama, berarti boleh dong kita kalikan. Berarti 4 dikalikan dengan akar pangkat 5 dari X berpangkat 2 dikalikan Y berpangkat 1. Sehingga hasil akhirnya adalah 4 dikalikan dengan akar pangkat 5 dari X berpangkat 2Y. Ini adalah hasil akhir untuk bagian C. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke bagian yang D. Di bagian D ini, kita akan menjabarkannya seperti bagian B. Berarti, 3 berpangkat 6, kita akan kalikan dengan 1/2. Karena suatu bilangan berpangkat dipangkatkan, berarti pangkatnya dikalikan. Nah, selanjutnya untuk basis A, berarti A berpangkat 3, kita kalikan dengan 1/2. Dan sedangkan untuk yang basisnya B, berarti B berpangkat 2 dikalikan dengan 1/2. Kita selesaikan dulu pangkatnya ya, sebelum kita ubah ke dalam bentuk akar. Berarti 3 berpangkat ini. 6 bagi 2 adalah 3. Berarti 3 berpangkat 3. Kita kalikan dengan ini. A berpangkat 3/2 kali dengan ini. Ternyata 2 kali 1/2 kan 1. Berarti pangkatnya B itu adalah berpangkat 1. Nah, selanjutnya berarti kita tinggal mengubah A berpangkat 3/2 ini ke dalam bentuk akar. Tetapi untuk yang lain, kita hitung dulu ya hasilnya berapa. 3/3 adalah 27. B berpangkat 1 itu kita tetap tuliskan dalam bentuk B saja.
Terus yang A berpangkat 3/2 tadi kita jabarkan menjadi A berpangkat 2/2 ditambah dengan 1/2. Nah, berdasarkan sifat perpangkatan yang dikalikan dengan basis yang sama, berarti kita jabarkan menjadi seperti ini. A berpangkat 1, satunya dari mana? Dari 2/2. Dikalikan dengan A berpangkat 1/2. Nah, A pangkat 1/2 ini yang bisa kita ubah menjadi bentuk akar. Sehingga kita peroleh hasil akhirnya adalah 27 A dikalikan dengan B dikalikan dengan akar A. Seperti itu. Ini boleh ya ditukar A dan B-nya, tidak ada masalah. Karena itu sifatnya perkalian. Jadi semoga adik-adik paham ya. Nah, itu dia tadi materi mengenai perkalian pada bentuk akar dan juga perpangkatan pada bentuk akar. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan dari awal materi ini, jangan lupa untuk komen di bawah. Jadi kalau misalnya adik-adik ingin meningkatkan pemahaman adik-adik mengenai materi pada video kali ini, di sini saya sudah menyediakan 8 buah latihan soal yang bisa adik-adik kerjakan dari rumah. Jadi kalau misalnya ada kendala mengenai soal-soal ini atau ingin mengkonsultasikan benar atau tidak jawabannya, silahkan komen di bawah juga. Jadi, kalau misalnya video ini bermanfaat untuk adik-adik semua, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.